Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan ini, silaturahim ini, kita membahas tentang perlindungan Allah. Bahwa kita ketahui bahwa perlindungan Allah terhadap kita manusia di muka bumi ini ada dua macam. Yang pertama adalah bentuk perlindungan Allah secara umum yang kita tidak minta tapi Allah sudah memberikan kepada kita. Dan yang kedua adalah perlindungan Allah yang kita harus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak punya kuasa bila kita tidak meminta. Pemirsa yang budiman, yang pertama adalah perlindungan Allah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita tidak memberinya, tidak memintanya, yaitu yang ada di sekitar kita. Dan bentuk perlindungan Allah ini selalu terjaga selama manusia tidak merusaknya. Di antaranya yang pertama adalah bentuk perlindungan Allah berupa yang ada di alam semesta ini. Yang pertama adalah air laut yang asin. Coba pemirsa yang budiman, kita bayangkan seandainya air laut itu tidak asin, maka kemanakah bangkai-bangkai yang membusuk yang ada di muka bumi ini? Kemudian yang kedua, di manakah sirkulasi udara terbesar yang ada di muka bumi ini sehingga manusia dapat merasakan udara yang segar? Kemudian udara yang diberikan oleh Allah merupakan bentuk perlindungan Allah kepada kita dengan komposisi yang pas untuk manusia bernafas. Sekiranya berubah susunan komposisi udara, maka kita tidak bisa bernafas dengan baik. Seandainya komposisi itu berubah, maka kita kesulitan mengalami pernapasan untuk bernapas. Kemudian yang berupa berikutnya adalah bentuk perlindungan Allah yang ada di kita adalah alam semesta ini adalah gunung yang diberikan oleh Allah, sehingga udara, angin bisa terpecah menjadi angin yang sepoi-sepoi dan membuat stabil permukaan tanah yang ada di sekitarnya. Dulu Allah ketika menciptakan bumi ini masih bergetar, masih bergoyang, masih labil. Maka Allah mendiamkan, menenangkan bumi ini dengan cara menumbuhkan gunung di sekitar pertumbuhan lempeng tanah ini. Itu adalah bentuk perlindungan Allah yang kita tidak minta, tetapi mengikuti sunatullah. Kalau bahasa sains adalah hukum alam, yang sekiranya bentuk perlindungan Allah ini kita rusak, maka akibatnya juga akan kita rasakan. Sebagaimana halnya Allah telah jelaskan bahwa banyak kerusakan di laut dan di darat akibat tangan-tangan manusia. Pemirsa yang budiman, itu adalah bentuk perlindungan Allah yang pertama, yaitu tadi sudah kita sebutkan perlindungan Allah yang kita tidak minta tapi Allah sudah memberikan pada kita dan kita harus menjaganya. Termasuk juga adalah salah satunya adalah tubuh kita ini sendiri. Masya Allah, Allah sudah menciptakan dengan sempurna dan semua panca indera yang ada dalam tubuh kita, sistem pertahanan dalam tubuh kita sudah Allah berikan kepada kita untuk melindungi kita. Selama kita menjaga alat-alat panca indera kita, apa yang ada dalam tubuh kita, bagaimana asupan yang kita makan, kita minum, untuk menjaga tetap terjaganya tubuh kita, itu bentuk perlindungan Allah kepada tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah, pemirsa yang budiman, adalah kita harus meminta kepada Allah, meminta kepada Allah perlindungan itu, karena kita tidak punya kuasa bila kita tidak meminta perlindungan itu. Yang sering kita sebut adalah kita harus beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu permintaan perlindungan dari godaan atau dari gangguan bisikan
ya, godaan dari setan yang terkutuk. Di mana kita harus melakukan ini karena kita tidak memiliki kuasa, karena Allah lah yang memiliki kuasa ini. Kapan saja kita harus minta perlindungan yang harus kita lantunkan melalui lisan-lisan kita. Di antaranya ketika kita lisan, kita membaca ayat-ayat Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca ta'awudz. Kemudian di antara yang lain adalah kita bermohon kepada Allah perlindungan, walaupun hanya sekedar kita masuk ke kamar kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita mohon kepada Allah perlindungan agar kita terjauh dari gangguan setan laki-laki maupun setan perempuan. Ya inilah, jadi dalam kajian yang singkat ini kita renungkan ada dua bentuk perlindungan Allah yang berikan Allah kepada kita. Saya kira itu pemirsa yang budiman. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang. Dan dari kajian yang sederhana ini kita dapat merenungkan ya, ciptaan Allah, bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.